PT KAI kembali menerapkan aturan baru bagi calon penumpang yang menggunakan jasa kereta api untuk perjalanan jarak jauh. Penumpang yang belum mendapatkan vaksin booster wajib menunjukkan hasil negatif tes swab antigen dan PCR. Peraturan ini mulai berlaku per tanggal 5 April 2022 berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 39 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan mode transportasi kereta api dalam masa pandemi COVID-19. Manajer Humas PT KAI Daup 8 Surabaya Lukman Arif mengatakan, penumpang kereta jarak jauh yang telah dilakukan vaksinasi lengkap atau telah melakukan vaksinasi booster tidak perlu menunjukkan hasil negatif PCR maupun antigen. Namun, bagi penumpang yang baru mendapat 2 kali dosis vaksin, wajib menunjukkan hasil negatif tes usap antigen saat proses boarding. Sementara bagi penumpang yang baru divaksin dosis pertama, wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR. PT KAI Daup 8 Surabaya sendiri menyediakan layanan tes antigen di stasiun. Seperti di Stasiun Malang, penumpang yang belum di-booster antri mengikuti tes usap antigen. Tes usap ini dibanderol dengan harga Rp35.000. Untuk antisipasi antrian, penumpang diminta datang minimal 2 jam sebelum jadwal keberangkatan. Jika hasil tes positif, penumpang diperbolehkan membatalkan perjalanannya. Sementara itu untuk penumpang usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif rapid antigen maupun PCR. Namun, wajib ada pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan. Sedangkan untuk kereta api lokal dan aglomerasi, penumpang wajib menunjukkan kartu vaksin dosis pertama. Ya, mulai tanggal 5 April 2022, PT KAI Daup 8 menerapkan aturan terbaru bagi orang yang akan melakukan perjalanan dalam negeri. Aturan tersebut menyesuaikan dengan Surat Edaran Nomor 39 Tahun 2022 dari Kementerian Perhubungan tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi kereta api pada masa pandemi COVID-19 pada tanggal 4 April 2022. Adapun syarat tersebut untuk melakukan perjalanan dengan kereta api jarak jauh adalah masyarakat atau pelanggan yang telah melaksanakan vaksinasi dosis ketiga atau booster sudah tidak diperlukan lagi menunjukkan hasil tes negatif screening COVID-19 baik itu antigen ataupun PCR. Sedangkan bagi masyarakat yang vaksinasinya masih dosis kedua tetap diharuskan menunjukkan hasil tes negatif antigen yang pengambilan sampelnya 1 kali 24 jam ataupun PCR pengambilan sampelnya 3 kali 24 jam sebelum dia melakukan perjalanan dengan hasil negatif. Sedangkan bagi yang vaksinnya masih dosis pertama diwajibkan menunjukkan hasil tes negatif PCR yang pengambilan sampelnya 3 kali 24 jam sebelum dia melakukan perjalanan. Dan bagi yang sama sekali belum melaksanakan vaksinasi karena alasan medis, wajib menunjukkan surat keterangan dari dokter pemerintahan dan hasil tes negatif PCR yang pengambilan sampelnya 3 kali 24 jam sebelum dia melaksanakan perjalanan. Dan bagi pelanggan yang berusia 6 tahun ke bawah tidak diwajibkan untuk melaksanakan tes negatif COVID, tapi wajib didampingi oleh orang tua yang telah sesuai dengan persyaratan melakukan perjalanan seperti di atas. Simon Alfredo melaporkan. Percepatan vaksinasi dosis ketiga bagi masyarakat gencar dilakukan di Kota Malang. Sebanyak 3.000 warga binaan di Lapas Kelas 1 Lowaru Kota Malang Selasa pagi mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster. Diharapkan vaksinasi dosis ketiga ini dapat meningkatkan imun tubuh dan melindungi warga binaan dari persebaran COVID-19. Vaksinasi bagi warga binaan di Lapas Kelas 1 Lowaru Kota Malang merupakan hasil kerjasama antara Lapas Lowaru, Badan Intelijen Nasional atau BIN Kota Malang, serta Kodim 0833 Kota Malang. Warga binaan yang hendak mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster terlebih dahulu melakukan screening kesehatan. Warga binaan yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin jenis AstraZeneca oleh petugas vaksinator dari Rumah Sakit Bakti Birawa. Sigit Sudarmono, Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas 1 Lowaru Malang mengatakan, vaksinasi booster bagi warga binaan di Lapas Kelas 1 Lowaru diikuti oleh 3.000 warga binaan. Vaksinasi ini berlangsung selama 3 hari, di mana setiap harinya sebanyak 700 hingga 1.000 lebih warga binaan yang divaksin. Vaksinasi bagi warga binaan di Lapas Kelas 1 Lowaru dirasa sangat perlu, mengingat Lapas Kelas 1 Lowaru Malang over kapasitas dan sangat rentan terhadap persebaran COVID-19.
Selain itu, vaksinasi warga binaan merupakan upaya percepatan vaksinasi warga di Kota Malang. Diharapkan dengan adanya vaksinasi booster nantinya dapat meningkatkan imun tubuh sehingga melindungi para warga binaan dari persebaran COVID-19. Warga binaan Lapas Kelas 1 Malang, pada hari ini kita laksanakan kegiatan vaksin sebanyak 700 warga binaan. Kemudian terkait dengan warga Malang, Lapas Kelas 1 Malang ini, jumlah penghuni ada sekitar 3.000. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan terkait dengan instansi BIN, kemudian Rumah Sakit Bakti Birawa, dan Kodim 0833. Kami bersyukur sekali bahwa kegiatan vaksin berlangsung di Lapas 1 Malang, bahwa warga kami over kapasitas sebanyak 3.000, rentang sekali terkait dengan virus COVID-19. Untuk itu, dengan adanya kegiatan kerjasama ini, kami ucapkan terima kasih kepada instansi BIN, kemudian Rumah Sakit Bakti Birawa, dan Kodim 0833. Ya, tentu ada sebagian kecil tidak, kebanyakan mereka sudah dapat vaksin pertama dan kedua. Pada hari ini kita 3 hari ke depan ya, 3 hari, ini hari ketiga, hari sebelumnya hari kedua ya, hari kedua, dan besok hari ketiga kami laksanakan kegiatan ini. Warga binaan yang sudah vaksin pertama dan kedua, dan hari ini kita laksanakan kedua, itu booster, kegiatan booster. Tentu harapannya terkait warga kami sebanyak 3.000 warga binaan, tentu dengan imunitas tubuhnya yang sudah tervaksin tambah kuat lah, diharapkan tidak terpapar lagi. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih terbatasnya stok apel siap panen di tingkat petani, belum berdampak pada naiknya harga apel di tingkat petani. Setelah sempat berada di kisaran harga Rp10.000 per kilogram, kini harga apel turun kembali. Padahal biaya produksi semakin besar karena tingginya harga obat-obatan. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu. Para petani sedang melakukan rutinitas pemeliharaan apel. Harga apel jenis ini mengalami penurunan kembali dan petani tidak mengetahui secara pasti alasan harga turun, padahal panen apel juga tidak banyak di kawasan Tulungrejo maupun Junggo Batu. Setelah sempat berada di harga 10 ribuan per kilogram di tingkat petani, kini harga apel kembali turun dan berada di harga 7 ribuan. Hal ini akan berdampak pada beratnya beban petani untuk bisa menutupi biaya operasional, terutama untuk obat-obatan yang harganya melambung. Sementara itu, kondisi cuaca juga berpengaruh terutama ketika turun hujan atau kabut malam, sehingga paginya biasanya dilakukan penyemprotan agar apel yang sedang berbunga bisa bertahan dan tidak rontok. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, saat ini cukup banyak tanaman apel yang masih banyak terserang lalat buah atau busuk buah, sehingga mengurangi volume dan kualitas hasil panen. Di lokasi kawasan kebun apel di Tulungrejo, Bumiaji, terlihat buah apel baik yang berukuran kecil maupun besar banyak terserang busuk buah, sehingga rusak, busuk, dan akhirnya rontok. Dan di beberapa lokasi lainnya terlihat cukup banyak pohon apel yang kurang perawatan, atau bahkan sudah dibiarkan sama sekali karena tingginya biaya operasional. Masih banyak Pak Usono ya, buah apel yang kena lalat buah itu Pak ya? Hampir 75%. Kawasan sini Pak ya? Kawasan sini. Itu sulit Pak nanganin Pak gimana? Nah, sudah lama itu nggak ada obatnya. Jadi obatnya busuk jatuh gitu aja? Jatuh, terbuang. Nggak yang besar, yang kecil juga banyak kena? Semua yang diserang itu di atas, yang di pucuk-pucuk itu yang besar-besar itu, yang keserang. Tapi upaya penyemprotan sering dilakukan kan Pak? Sudah. Cuman nggak? Penyemprotan itu 3 kali. 1 minggu itu 3 kali, ada ya 4 kali. Pak untuk nggak ngatasi. ngatasi juga. Pak untuk ini kan masuk dua mingguan puasa Pak ya? Iya. Masuk minggu kedua maksudnya. Gimana tuh harga apel sekarang ini saat ini Pak? Apanya? Harganya di pasaran di tingkat petani? Oh, dari petani itu 7.000.
Turun lagi sekarang? Iya. Kemarin pernah 10.000 kemarinnya. Kemarin 12 ya 10, Iya. sekarang turun. Turun lagi. Iya. Pak, kalau turun ini kenapa, Pak? Banyak Iya. panen apa gimana? Kemungkinan ya banyak buah. Saingan. Saingan, Pak ya. Iya. Pak, kalau kayak gini kan sudah banyak yang berubah, Pak ya, lahan apel jadi lahan sayur, Iya. jadi lahan jeruk. Kira-kira sampai kapan nih bertahannya apel nih? Kalau lihat kondisi kayak gini, Nggak tahu. biayanya juga Ya, mahal. sudah mahal semua. kemahalan, Pak ya. Obat-obat juga begini ya. Mahal, Pak ya. Aduh. Ampun udah petani sekarang. Ah, Iwan Hikmawan melaporkan. Memasuki minggu kedua Ramadan dan turunnya permintaan pasar berdampak pada turunnya harga jual sebagian besar sayuran di Pasar Mantung, Kabupaten Malang. Sayuran yang sebagian besar didatangkan dari petani lokal di Malang Raya ini turun sejak 3 hari yang lalu dan biasanya akan kembali naik pada 10 hari menjelang Lebaran. Beginilah yang terlihat di Pasar Sayur Mantung, Pujon, Kabupaten Malang. Aktivitas petani dan pedagang sayur ini sudah mulai ramai sejak pukul 7 pagi. Kendaraan pengangkut sayuran silih berganti datang melakukan bongkar dan muat berbagai jenis sayuran. Memasuki minggu kedua Ramadan, volume sayuran yang masuk ke Pasar Mantung terlihat kembali normal. Sementara untuk harga jual mengalami penurunan sekitar 30%-an dibandingkan awal Ramadan. Penurunan harga sebagian besar sayuran ini terjadi karena berkurangnya permintaan dan bukan karena melimpahnya pasokan di pasar, karena sebagian besar sayuran saat ini didatangkan dari petani lokal. Beberapa jenis sayuran yang mengalami penurunan diantaranya seledri yang awalnya dijual di kisaran harga Rp10.000 turun menjadi Rp7.000. Bawang pre yang sempat di harga Rp10.000 per kilogram juga turun menjadi Rp7.000 dan masih banyak lainnya yang mengalami penurunan harga. Menurut salah seorang petani sekaligus penjual menjelaskan, harga jual sayuran mengalami penurunan harga sejak beberapa hari yang lalu dan diperkirakan akan naik kembali memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Di lokasi, aktivitas pedagang dan pembeli terlihat cukup ramai sejak pagi, walaupun tidak sepadat hari biasa. Antrian kendaraan pengangkut sayuran memenuhi area pasar. Tidak hanya itu, petani dengan menggunakan sepeda motor masuk ke pasar dengan membawa berbagai jenis sayuran. Diperkirakan pasar akan semakin ramai pada 1 minggu menjelang Idul Fitri. Harganya semuanya agak turun. turunnya Hampir 25%. Oh, cukup lumayan, Pak ya. Iya. Sejak berapa hari yang lalu, Pak? Sejak 3 hari yang lalu. Ya. Apa aja, Pak, yang turun rata-rata? Semuanya. Semua seperti ini? Dari wortel, turun semuanya. Yang seledri dari berapa ke berapa, Pak? Dari 10.000 sekarang tinggal 7.000. 7.000. Terus anunya kubis? Sedri ini dari 10.000 sekarang hanya 7.000. Oh, 3 ribuan lumayan, Pak ya turunnya. Pak, faktor apa, Pak, turunnya, Pak, kira-kira? Ya, makanya hari puasa itu kalau ya sudah ini kalau puasa 1 hari sampai 10 hari sampai 1 minggu itu harga naik, tapi kalau sudah di atas 1 minggu harga turun. Turun, Pak ya. Sudah sejak dulu. Sejak dulu. Iya. Apa bukan karena pengaruh banyaknya ini bahan-bahan barang-barang ini? Nah. Puasanya nggak sepi. Nanti insya Allah naik lagi, insya Allah kalau naik puasa dapat 21 hari. Sampai berapa biasanya kalau kenaikan itu, Pak? Ya bisa 50%, 70%. Oh, sampai dengan menjelang ini, Pak ya. Ya menjelang Ramadan sama menjelang Idul Fitri. Terus yang dari luar gimana sekarang? Ya tidak banyak ya. Yang banyak dari sini aja. Oh, lokalan, Pak ya. Ya lokalan. Tetap aja dikirim kemana-mana, Pak, dari sini ya. Oh, berarti 10 hari menjelang ini ya, 10 hari menjelang Ramadan. Ya agak turun. Biasanya hanya 5 hari mahal itu. Kalau sudah di atas 5 hari itu sudah turun. Ya, tapi menjelang Lebaran naik lagi harganya. Naik lagi. Insya Allah kalau sudah puasa dapat 20 hari. Malam selikur. Oh iya, malam-malam itu. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Safari Ramadan 1443 Hijriah dari pemerintah Kota Malang Senin kemarin memasuki hari terakhir. Di hari terakhir, Safari Ramadan berlangsung di Masjid Nurul Huda, Kelurahan Rampal, Celaket. Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang hadir dalam Safari Ramadan ini mengajak masyarakat untuk ikhlas dalam beramal. Wali Kota Malang Haji Sutiaji bersama Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, Ketua Tim Penggerak PKK Widayati Sutiaji, dan sejumlah kepala OPD, Senin malam melalui program Safari Ramadan 1443 Hijriah, berkunjung ke Masjid Nurul Huda di Jalan Ngantang, Kelurahan Rampal, Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang, untuk melaksanakan sholat tarawih bersama jamaah Masjid Nurul Huda.
Kunjungan Wali Kota Malang bersama rombongan di hari terakhir Safari Ramadan disambut oleh takmir dan jamaah Masjid Nurul Huda. Wali Kota juga melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih bersama jamaah Masjid Nurul Huda. Usai melaksanakan sholat tarawih, Wali Kota Malang bersama Wakil Wali Kota memberikan santunan kepada anak yatim. Usai memberikan santunan kepada anak yatim, Wali Kota Malang juga memberikan bantuan dana operasional masjid yang diserahkan kepada takmir Masjid Nurul Huda. Ketua Takmir Masjid Nurul Huda dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Malang dan rombongan yang telah berkunjung ke Masjid Nurul Huda. Takmir Masjid mengucapkan terima kasih atas bantuan dana operasional masjid dari Pemkot Malang dan berharap dengan bantuan tersebut dapat membantu pengembangan masjid ke depan. Sementara, Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang memberikan ceramah mengajak masyarakat untuk ikhlas dalam beramal, karena ikhlas beramal mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai memberikan ceramah agama, Wali Kota Malang mengatakan bahwa dari kunjungannya ke sejumlah masjid selama Safari Ramadan, sambutannya sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa jamaah sudah rindu setelah 2 tahun Safari Ramadan terhenti akibat pandemi COVID-19. Wali Kota juga mengapresiasi masyarakat yang sholat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara terkait keluhan yang disampaikan saat dialog bersama masyarakat selama Safari Ramadan, Wali Kota Malang mengatakan bahwa semua keluhan masyarakat perlu mekanisme yang dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Sambutannya luar biasa, karena ada kerinduan lah ya. Setelah 2 tahun kita off, sekarang diperbolehkan, memang kita ada kerinduan dari para jamaah. Yang kedua, hero-nya memang luar biasa. Saya temukan kemarin bukan di sini, bukan pas saya safari, saya pas misi sholat tarawih yang di luar jadwal. Itu kan sempat dari pertama sampai kedua, karena yang kangennya sholat berjamaah, kangen dengan sholat berjamaah. Jadi luar biasa sambutannya, hero-nya kuat dan protokol kesehatannya tetap. Jadi lebih banyak yang pakai masker dibanding yang tidak. Jadi saya kira juga cukup. Dan yang ketiga, sebenarnya kan untuk media juga. Media untuk selain penguatan keimanan masyarakat, memberikan literasi pada masyarakat terkait dengan beberapa kebijakan. Jadi saya singgung contoh aja seperti mungkin jalannya. Sekarang kan mungkin orang tidak tahu jalan yang rusak itu gimana mekanisme dan lain sebagainya. Wajar mereka agak mencibir, tapi karena belum tahu bahwa prosesnya sudah dilakukan dengan baik dan proses anggaran uang ada, tapi karena harus dilalui prosedurnya itu maka harus menunggu, tapi insyaallah sekali lagi sudah mau diperbaiki. Simon Alfredo melaporkan.